Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video pembelajaran ini. Kali ini kita akan belajar jenis-jenis majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa yang digunakan dalam kalimat agar semakin hidup dan menarik. Umumnya, majas digunakan dalam penulisan karya sastra baik lisan maupun tulisan. Tujuan penggunaan majas ialah untuk membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut, karena akan memberikan kesan yang lebih emosional. Nah, agar semakin memahami tentang apa itu majas, apa saja jenis-jenis majas, serta seperti apa contoh-contoh penggunaan majas, yuk tonton video ini sampai selesai. Oke? Jenis majas ada 4, dan setiap jenis majas dibagi menjadi beberapa bagian. Jenis majas yang pertama yaitu majas perbandingan. Majas perbandingan ini cukup banyak muncul di pembelajaran sekolah loh. Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek lainnya. Adapun majas yang termasuk ke dalam majas perbandingan antara lain majas personifikasi, majas hiperbola, majas metafora, dan lain sebagainya. Majas personifikasi. Majas personifikasi ini membandingkan manusia dan benda mati. Perhatikan kata kuncinya, yaitu person, yang artinya orang. Jadi, benda mati diibaratkan seperti benda hidup. Contohnya, laut yang biru seakan menatapku dalam keheningan. Di sini ada kata menatap. Tentu tidak mungkin laut dapat menatap manusia. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan perbandingan dua objek berbeda, tetapi memiliki kemiripan. Contohnya, perusahaan itu bangkrut karena ulah tikus berdasi. Dalam kalimat tersebut, tikus berdasi memiliki makna koruptor. Sebagaimana seperti keberadaan tikus di dalam kehidupan sehari-hari dianggap mengganggu oleh manusia. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan dengan cara melebih-lebihkan suatu objek, bahkan dengan permisalan yang tidak masuk akal. Perhatikan kata kuncinya, yaitu hiper, yang artinya lebih. Contohnya, kata-katanya begitu menusuk hati. Maksud majas tersebut adalah kata-katanya sangat menyakitkan. Namun, ucapan tidak mungkin bisa menusuk hati kan? Karena bukan pisau. Ya, begitulah fungsi majas hiperbola, untuk melebih-lebihkan sesuatu. Kedua, majas pertentangan. Majas pertentangan bertujuan untuk menggambarkan dua hal yang bertentangan atau berkebalikan. Jenis majas ini sering digunakan tak hanya pada karya sastra, tetapi juga dalam percakapan sehari-hari. Macam-macam majas pertentangan yaitu majas litotes, majas anakronisme, majas paradoks, dan lain sebagainya. Majas litotes. Majas litotes adalah majas yang dibuat dengan tujuan untuk merendahkan diri atau merendahkan hati. Majas ini berlawanan dengan majas hiperbola yang melebih-lebihkan sesuatu. Kalimat pada majas litotes biasanya mengecilkan atau menyempitkan keadaan, tetapi tidak mewakili makna sebenarnya. Contohnya, aku cuma bocah ingusan di divisi ini, padahal ia seorang senior. Istilah kerennya merendah untuk meroket, mengatakan masih pemula, padahal sudah suhu. Majas anakronisme. Majas anakronisme merupakan majas yang mengungkapkan sesuatu kejadian yang tidak sesuai dengan waktu kejadiannya. Biasanya, majas ini digunakan untuk menceritakan sesuatu yang telah terjadi dengan menambahkan hal-hal yang belum ada waktu itu. Contohnya, ternyata Bandung Bondowoso dan Sangguryang berteman di media sosial.
Bagaimana menurut kalian? Apakah benar Bandung Bondowoso berteman dengan Sang Kuryang? Tentu tidak, kan? Majas paradoks. Majas paradoks menggunakan bahasa kiasan untuk membandingkan sesuatu yang berkebalikan. Contohnya, sawah itu tetap subur meski kemarau sedang melanda daerah tersebut. Masa sih? Sudah jelas ya, bahwa tidak mungkin pada musim kemarau sawah bisa subur. Pasti yang ada tanaman akan mati kekeringan. Ketiga, majas penegasan. Majas penegasan adalah majas yang dibuat untuk menegaskan dan mempengaruhi orang lain. Jenis majas yang termasuk ke dalam majas penegasan yaitu majas retorika, pleonasme, tautologi, dan lain sebagainya. Majas retorika. Majas retorika adalah majas yang berbentuk kalimat tanya, tetapi tidak memerlukan jawaban, karena hanya digunakan sebagai penegasan saja. Contohnya, siapa yang tidak senang ketika tim yang dibelanya menang? Biasanya majas ini digunakan pada saat pidato yang bertujuan untuk meyakinkan penonton. Pleonasme. Majas pleonasme adalah majas yang dibuat untuk menegaskan kalimat dengan menambahkan keterangan penjelas pada pernyataan yang telah jelas. Contohnya, siswa-siswi masuk ke dalam kelas pagi hari. Masuk sudah tentu ke dalam, kan? Tidak mungkin masuk, keluar. Pleonasme ini sama halnya dengan menggunakan dua kata yang memiliki arti yang sama. Tautologi. Majas tautologi adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang bersinonim untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, jadilah anak yang berbakti, taat, patuh, dan penurut kepada kedua orang tua. Keempat, majas sindiran. Majas sindiran adalah kata-kata kiasan yang bertujuan untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi. Jenis majas yang termasuk ke dalam majas sindiran yaitu ironi, sinisme, sarkasme, dan lain sebagainya. Ironi. Kita menggunakan majas ironi untuk mengejek atau mengejutkan dengan mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau diinginkan. Pernyataan yang dibuat kelihatannya sesuai dengan konteks, tetapi sebenarnya bertolak belakang dengan apa yang dimaksudkan atau diharapkan. Contohnya, santun sekali perilakunya, bertanya saja pakai teriak-teriak. Sinisme. Majas sinisme digunakan dengan maksud menyindir atau mencemooh secara tidak langsung. Majas sinisme menggunakan ungkapan yang lebih kasar dibandingkan majas ironi. Contohnya, bukankah kamu sudah pintar? Mengapa harus terus bertanya kepadaku? Sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang dibuat untuk menyindir. Bedanya dengan majas ironi dan majas sinisme, yaitu majas sarkasme sangat sarkastik. Sindiran dalam majas ini terdengar kasar dan tak jarang terdengar seperti orang menghujat. Wow. Contohnya, murid yang satu ini sangat bodoh. Meskipun aku mengajarinya sampai mulutku berbusa, dia tidak akan paham. Hayo, apa kalian pernah menggunakan majas sarkasme? Kepada siapa? Jangan sekali-sekali ya mempraktekkan majas sarkasme ke temanmu. Nanti bisa bertengkar kalian. Kalian hanya perlu mempraktekkan majas sarkasme dalam pembelajaran saja ya. Jangan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pembelajaran majas kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.